Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 6 Oktober. Perusahaan makanan Paiwei Food di Pingtung disinyalir mengolah usus babi dengan menggunakan hidrogen peroksida untuk keperluan industri. Bermasalah sebanyak 2 ton ini disalurkan ke 4 kota, mencakup Taipei, Taoyuan, Kaohsiung, dan Pingtung. Salah satu korban kali ini adalah toko makanan misua terkenal di area Ximen. 就是会有的会比较红一点，然后有的就是黄色的。 Sebagian usus babi dalam wadah tampak kemerahan atau kekuningan. Menurut pedagang, inilah warna alami usus babi segar. Jika terlalu putih, besar kemungkinan ada oknum yang menambahkan hidrogen peroksida secara ilegal untuk menekan biaya dan menambah keuntungan. 双氧水它也会破坏肠子的组织，所以变成说，伊的杀的时间唔免拖甲遮久，时间缩短，然后卖相又好又白，然后脆度也会跑出来。 Perusahaan makanan Paiwei Food yang berlokasi di Pingtung diduga mengolah usus babi dengan menggunakan hidrogen peroksida untuk keperluan industri. Aparat menyita semua tong berisi usus babi. Tong kosong bekas hidrogen peroksida juga ditemukan di lokasi. Menyusul penyelidikan, pimpinan perusahaan dibebaskan dengan jaminan sebesar 500.000 dolar Taiwan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan merilis rincian distribusi usus babi bermasalah dari perusahaan Paiwei. Hingga tanggal 5, produk usus besar level B telah beredar di kota Taipei, Pingtung, dan Kaohsiung, sementara usus kecil putih sebanyak 2.159 kg telah dikirim ke Taoyuan. Seluruh produk yang belum terjual telah ditarik dari pasaran. Salah satu pedagang di Pasar Maram Ningxia, Taipei, diketahui membeli 1.330 kg usus babi dari perusahaan Paiwei. Sejauh ini, hanya 70 kg berhasil dilacak dan sisanya sudah habis terjual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembeli. Beberapa gerai terkenal di Taipei, termasuk Misua Acong dan Lin Stinky Tofu, juga terdampak dalam kasus ini. Puluhan ribu relawan tiba di desa Guangfu, Hualien untuk melanjutkan misi pemulihan pasca bencana. Hal ini membuat warga suku di kampung Mataian sangat terharu. Sebagai ucapan terima kasih, mereka kemarin berkumpul di peron stasiun kereta dan melantunkan sejumlah tembang aborigin untuk melepas kepergian para relawan. Nyanyian merdu bergema di peron stasiun kereta. Warga suku Mataian berpakaian adat menyanyikan tembang tradisional untuk menunjukkan rasa syukur kepada para relawan dari berbagai pelosok atas bantuan mereka. 月台在等候的时候，身体是疲惫的，但是他们给我们的力量大过我们给他们，所以我们都很感动。 Warga suku mempersembahkan berkat dan syukur yang terdalam bagi para relawan. Ada yang menitikkan air mata, ada juga yang mengabadikan momen mengharukan ini dengan ponsel mereka. Jalan menuju pemulihan masih panjang, namun dengan kekuatan dan dukungan satu sama lain, warga Hualien tidak merasa sendirian. 他们无私的来去帮我们去做抢修救灾的动作。我们用我们的法达案以最高荣耀的答谢，来自四面八方的志工以及团队。 Deretan Satria Sekok melanjutkan upaya pembersihan guna memulihkan kondisi jalan seperti semula. Operasi pencarian dan penyelamatan belum dihentikan karena masih ada 6 orang yang dilaporkan hilang. Berkat bantuan para relawan, pembersihan rumah warga telah mencapai 100% dan jalanan 95%. Fokus utama dalam 2 hari ke depan adalah pembersihan selokan sepanjang 30 km. Pemerintah pusat telah mengerahkan tim kebersihan, truk pembersih parit, dan mesin pembersih bertekanan tinggi. Namun, relawan masih dibutuhkan untuk membantu membersihkan selokan di gang-gang kecil. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sebelum 18 Oktober. Hari ini adalah Festival Kue Bulan. Walau cuaca cerah di berbagai tempat memungkinkan warga untuk menikmati keindahan bulan purnama, bulan pada malam ini bukanlah benar-benar bulan purnama dalam harfiah astronomis. Bulan purnama yang sesungguhnya baru akan muncul pada tanggal 7 siang. Saat Festival Kue Bulan, banyak orang berkumpul untuk menikmati keindahan bulan. Namun bulan yang terbit pukul 4.57 senja ini belum mencapai kondisi purnama, hanya sekitar 99,6% dan baru akan mendekati kondisi purnama besok pagi. Bulan purnama total baru akan muncul tanggal 7 pukul 11.48 siang. Jalur Taifun Halong akan beralih ke utara. Walau tak berdampak pada Taiwan, taifun ini akan memengaruhi Jepang pada liburan HUT ROC. Warga yang berkunjung ke Jepang diimbau waspada. Panorama indah dan kudapan lezat Taiwan telah meninggalkan kesan mendalam di hati wisatawan mancanegara. Menurut survei terbaru, lebih dari 80% Wisman menjalankan kunjungan ke pasar malam. 92% agenda mereka adalah berbelanja dengan rata-rata pengeluaran harian sebesar $5.500 Taiwan.
Pengunjung yang didominasi turis mancanegara memadati Ximending selama liburan panjang festival pertengahan musim gugur. Mereka datang ke Taiwan untuk menikmati beragam kuliner dan keindahan alam. Tidak sedikit dari mereka datang untuk kesekian kalinya karena terkesan dengan pengalaman wisata sebelumnya. 喜欢的啊，这边人情很好咯，东西也很多，然后吃也很多。I like to see new cultures and I like to shop and I like to eat something different. Menurut survei terbaru, Wisman yang berkunjung ke Taiwan tahun lalu rata-rata menginap 6,98 malam dengan pengeluaran harian sekitar $5.500 Taiwan. Sementara itu, turis AS mencatat pengeluaran tertinggi dengan $7.200 Taiwan per hari. Selain pasar malam, destinasi wisata favorit para turis adalah Taipei 101, Ximending, dan Jiufen. 疫情之前大概西门町大概只有30%的那个国外观光客。疫情结束之后，尤其是这1年大概超过半数。看到西门町的人，一半都是国外的观光客。 Destinasi favorit Wisman di Taiwan meliputi Sunmoon Lake, Jiufen, dan Tamsui. 3 pasar malam terpopuler di kalangan turis adalah pasar malam Laohe, Silin, dan Ningxia. Selain mencoba kuliner, survei menunjukkan lebih dari 90% wisatawan suka berbelanja terutama oleh-oleh khas, produk lokal, atau teh. Kegiatan favorit berikutnya adalah mengunjungi pasar malam dan situs bersejarah untuk merasakan keindahan dan kekayaan budaya Taiwan dari berbagai aspek. Area pegunungan Himalaya diselimuti cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Badai salju menerjang lereng timur Gunung Everest di Tibet selama akhir pekan, menyebabkan 1.000 orang terjebak. Sejauh ini yang berhasil melarikan diri cuma 350 orang. Selain itu, hujan lebat yang melanda Nepal selama 3 hari berturut-turut telah memicu longsor dan menelan 47 korban jiwa. Pegunungan Himalaya diselimuti salju. Badai salju yang mulai turun tanggal 4 malam ini menutup akses ke area dataran tinggi. Gunung Everest yang berada di kawasan otonomi Tibet kali ini menarik banyak pendaki sehubungan dengan liburan panjang di Tiongkok. Dari 1.000 pendaki yang terjebak badai, hanya 350 yang berhasil melarikan diri. Sisanya mengalami gejala hipotermia. Sementara itu, Nepal juga dilanda hujan lebat dan banjir yang memicu longsor selama 3 hari terakhir dan menewaskan sedikitnya 47 orang. Setelah banjir surut, ibu kota Kathmandu tertutup oleh lumpur. Warga pun sibuk membersihkan rumah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Festival Cahaya Essen di Jerman. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.